Mereka bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bawa salawat mereka menghadap Allah. Dibawa kau punya salawat menghadap Allah. Ketika kau punya salawat dibawa menghadap Allah, apa kata Allah? Akan aku ciptakan dari setiap satu huruf dari salawat yang mereka baca, aku ciptakan 460 malaikat yang memiliki 400, setiap malaikat memiliki 460 kepala, setiap kepala memiliki 460 wajah, setiap wajah memiliki 460 mulut, setiap mulut memiliki 460 lidah, setiap lidah akan memohonkan ampun bagi orang-orang yang bersalawat tersebut sampai datangnya hari kiamat. Itulah salah satu daripada setitik kemuliaan yang Allah berikan kepada kita yang duduk pada malam hari ini bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, engkau duduk di majlis ini bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi Muhammad. Engkau memuliakan Nabi tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Engkau tidak memuliakan Nabi, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Karena kemuliaan Nabi Muhammad, sekalipun lautan jadi tinta, pohon jadi pena untuk melukiskan, pohon menjadi pena, lautan menjadi tinta dipakai untuk melukis kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad. Lautan jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup melukis kemuliaan dan kesempurnaan baginda Nabi besar Muhammad. Engkau duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi, tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Engkau duduk di sini memuliakan Nabi, engkau yang menjadi mulia, bukan Nabi yang bertambah mulia. Engkau duduk di sini memuji Nabi, engkau yang menjadi terpuji, bukan Nabi Muhammad yang bertambah pujiannya. Sebagaimana ada sebuah syair dikatakan, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, akan tetapi syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Sebagaimana kita duduk pada malam hari ini memuliakan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad yang bertambah mulia, tapi kita duduk di sini memuliakan Nabi, maka kita menjadi orang-orang yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita duduk di majlis untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Kita bergembira, kita berbahagia dengan lahirnya cahaya alam semesta, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira dengan adanya karunia dan dengan adanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan diteruskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitab tafsir Al-Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, dalam kitab tafsir Ad-Durul Manthur Tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, dalam kitab tafsir, masih banyak lagi kitab-kitab tafsir yang menjelaskan bahwasanya karunia Allah dalam ayat tersebut ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan iman, dan ada yang mengatakan Islam. Rahmat Allah dalam ayat tersebut ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan iman, ada juga yang mengatakan ilmu.
Akan tetapi rahmat Allah sesungguhnya sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Quran, dengan adanya iman, dengan adanya Islam, dengan adanya Nabi Muhammad, faliyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Maksudnya siapa? Maksudnya hendaklah kita semua bergembira dengan adanya nikmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah mengenal iman. Banyak orang, kiai-kiai, para ustadz, para pendakwah berkata, nikmat terbesar adalah iman, nikmat terbesar adalah Islam. Tetapi jikalau kalian bertanya kepada saya, Habib, apa nikmat yang paling besar yang Allah berikan? Saya akan menjawab, nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang berkata nikmat yang paling besar iman, itu benar. Nikmat yang paling besar Islam, itu juga benar. Tapi kalau kalian bertanya kepada saya, jawaban saya, nikmat yang paling besar adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah mengenal yang namanya iman. Tidak akan mengenal iman, tidak akan mengenal Islam, tidak akan ada Islam, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada sholat, tidak akan ada amal, wara, khauf, ikhlas, takwa, zuhud, qanaah, ibadah, amar ma'ruf, jihad, nahi mungkar, akhlak, adab, tidak akan ada itu semua kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam kitab Khawasi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj adalah syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Qala muallif, inna afdalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Dikatakan bahwasanya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid, kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang lebih mulia daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, malam turunnya Al-Quran, malam turunnya malaikat. Tapi kenapa malam Maulid, malam kelahiran Nabi lebih utama dan lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar? Hal ini, perkara ini dijawab oleh Al-Imam Al-Qastallani di dalam kitab beliau. Beliau berkata, malam Maulid lebih utama dan lebih mulia daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam adanya para malaikat di muka bumi, sedangkan malam Maulid adalah malam adanya Nabi Muhammad di muka bumi. Mana yang lebih mulia? Adanya Nabi Muhammad atau adanya malaikat? Tentu lebih mulia dan lebih utama adanya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Lailatul Qadar itu adalah anugerah Allah, itu adalah karunia Allah yang Allah berikan khusus untuk umat Islam saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Tetapi adanya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad, itu rahmat, itu karunia, itu anugerah, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh umat, untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh alam semesta. Yang ketiga, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, sedangkan malam kelahiran Nabi adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena lahirnya Nabi, kalau bukan karena adanya Nabi, kalau bukan karena maulidnya Nabi,
tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam kalau bukan itu semua diawali dengan hari kelahiran Nabi Muhammad. Kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada Isra Mi'raj, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada hijrah, bahkan tidak akan ada iman, dan tidak akan ada Islam, tidak akan ada salat, tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali dengan adanya dan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, sebagaimana Al-Imam Busiri dalam qasidah burdahnya beliau mengatakan, Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardhun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka duduknya kita di ini majelis pada malam hari ini untuk membuktikan rasa syukur kita, membuktikan kegembiraan kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW seorang makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia, yang pernah berjalan di muka buminya Allah dan pernah berjalan di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad seorang makhluk, seorang manusia yang dimana beliau tidak ada kecintaan beliau yang begitu besar selain mencintai kita sebagai umatnya. Seorang manusia yang 3 hari 3 malam kelaparan, 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Beliau kelaparan bukan untuk keluarganya, beliau kelaparan bukan untuk anak cucunya, beliau kelaparan bukan untuk Fatimah wala Hamzah wala Ali wala Hasan wala Husain. Beliau kelaparan bukan untuk Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hamzah, bukan. Beliau kelaparan demi kita sebagai umatnya. Beliau seorang manusia yang ketika pergi ke kota Taif, beliau dilempari dengan batu, dahinya berdarah. Ketika darah tersebut keluar mengalir, beliau tampung darah itu agar tidak jatuh di tanah Taif. Sahabat berkata, ya Rasulullah, mengapa kau tampung, kau punya darah? Apa jawab beliau? Andaikan darahku jatuh di tanah Taif, maka penduduk Taif akan dibalik oleh bumi, sedangkan mereka adalah umatku. Seorang manusia yang pipinya pernah tembus, kena tulang, tembus sampai ke sebelah, berkorban demi siapa? Demi kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad seorang manusia yang berjuang, berkorban pagi, siang, sore, malam, menyebarkan dakwah, menyebarkan iman, menyebarkan Islam. Demi siapa? Demi kita, agar iman sampai, agar Islam sampai, agar takwa sampai, agar sholat sampai. Kecintaan beliau kepada kita begitu luar biasa, sampai-sampai ada orang pernah bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Imam, apa ayat yang paling bisa diharapkan dalam Al-Quran? Apa ayat yang paling bisa diharapkan dalam Al-Quran? Beliau bawa ayat yang paling bisa diharapkan dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat yang paling bisa diharapkan dalam Al-Quran adalah ayat yang dimana apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad akan Allah berikan sampai Nabi Muhammad ridho. Apapun. Nah, Nabi Muhammad tidak akan ridho sebelum seluruh umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak di akhirat, yang bakal berjuang mati-matian, yang bakal berjuang tanpa alas kaki, bolak-balik, bukan bapak ibu kalian, bukan guru-guru kalian, bukan anak istri dan suami kalian, tetapi nanti kelak di akhirat
Kalau masih ada yang ngomong, saya tutup, saya pulang. Ada yang ngomong, saya tutup, saya pulang. Saya orangnya hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. A, A, B, B. Sekali lagi saya dengar ada yang ngomong, saya tutup, saya pulang. Saya datang kemari jauh-jauh untuk memberikan ilmu, bukan mau mendengar. Kalau ada yang mau ngomong, duduk sini ceramah. Saya orangnya begini. Tolong jangan ada yang ngomong. Dengarkan apa yang saya sampaikan. Biar kalian pulang dari sini bawa intifa, bawa manfaat. Biar kalian pulang dari sini bawa faedah, bawa keutamaan. Kalian bisa tahu seperti apa perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kalian bisa tahu bagaimana pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Kalian tahu kecintaan Nabi Muhammad kepada kalian melebihi kecintaan bapak ibu kalian kepada kalian, melebihi kecintaan istri kalian kepada kalian, melebihi kecintaan suami kalian kepada istri. Tolong Laskar disterilkan. Mohon dengan sangat hargai dan hormati Habibana dan yang lainnya. Putar balik mobil, anak pulang. Mobil putar balik. Ada yang ngomong, mobil putar balik. Laskar, tolong sterilkan Laskar. Tolong lihat muka saya dan hargai, hormati. Diam. Instruksi dari Habib Abdul Qadir Al-Idrus. Jangan bikin malu. Kita datang ke sini untuk thalabul ilmi, ingin cari berkah, cari ilmu. Mohon dengan sangat. Siap? Siapa tuh? Siap mendengarkan Habibana ceramah? Siap. Betul? Tidak akan ada yang teriak? Tidak akan ada yang ngomong? Semangat? Sallu ala Nabi Muhammad. Kecintaan Nabi Muhammad kepada kalian melebihi kecintaan bapak dan bapak ibu kalian kepada kalian, melebihi kecintaan istri kalian kepada kalian, melebihi kecintaan anak-anak kalian kepada kalian. Manusia yang paling cinta kepada kalian adalah yang kalian peringati hari kelahirannya pada hari ini, pada malam ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Sampai-sampai kalian tahu, qala Imam Ali bin Abi Thalib, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir nafsi harragat syafataihi marratain falqaitu sam'i fasamituhu yaqulu ummati ummati faqubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, pada saat detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Aku dekatkan telingaku. Beliau tidak mendengar Rasulullah berkata, keluargaku, anak cucuku, sahabatku. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Ummati, ummati, umatku, umatku. Kalian yang dipikirkan oleh Rasulullah. Bahkan ketika nyawa beliau dicabut, ketika nyawa itu sampai di sini, beliau berkata, ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Ditarik lagi nyawa beliau. Seperti inikah rasa sakit dicabut nyawa? Di sebelah kanan beliau ada sebuah wadah yang berisi air. Beliau letakkan tangannya di air tersebut. Beliau usap wajah beliau. Apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Dijawab oleh Israel, bahkan ribuan lebih sakit dari ini ya Rasulullah.
Mendengar itu Rasulullah menangis. Itu tangisan terakhir Rasulullah sebelum beliau wafat. Ketika beliau mendengar umatnya akan merasakan sakit, beliau mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah sebelum meninggal. Itu doa terakhirnya Nabi. Doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Kalian tahu apa doa beliau? Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut wa thakkil alaih. Ya Allah, ringankanlah sakratul maut umatku. Berikan rasa sakit mereka semua ketika sakratul maut. Berikan kepada aku. Biar aku yang menanggungnya. Jangan kasih mereka rasa sakit. Aku nabi mereka. Aku memimpin mereka. Biar aku menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku. Apakah ada manusia yang lebih cinta kepada kalian seperti manusia yang kalian peringati hari kelahirannya pada malam hari? Tidak ada, saudara. Oleh karenanya Nabi Muhammad berjuang, berdarah, keringat, mengeluarkan air mata, kelaparan pagi, siang, sore, malam. Agar apa? Agar iman sampai, agar Islam sampai, takwa, sholat, semua itu agar sampai. Ketika itu semua sampai, jaga baik-baik. Jangan engkau sia-siakan dan jangan engkau campakkan. Karena itu semua berkat perjuangan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiat saya yang terakhir sebelum saya tutup, ini wasiat khusus untuk para pemuda-pemudi terutama. Wahai para pemuda-pemudi Islam, kalian selalu ingat slogan yang selalu saya sampaikan. Kalian selalu ingat wasiat dan nasihat yang selalu saya sampaikan. Sir wala takif. Maju terus. Jangan pernah mundur di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, berjuang di jalan Allah adalah kewajiban kita. Saya keluar balik masuk keluar masuk penjara. Demi apa? Demi diri saya. Demi anak saya, demi istri saya. Tahun 2020 saya keluar. Anak saya masih ada umur 6 bulan. 2 hari saya bebas. Saya sudah ceramah. Dalam ceramah saya yang saya bela rakyat, saya bilang, hei Jokowi, dalam ceramah saya, kau mau bikin mati rakyat. Ketika itu corona, rakyat kau kurung dalam rumah, tidak kau kasih uang, tidak kau kasih makan. Mal-mal besar buka, punya asing buka, tetapi toko-toko kecil mulai pribumi kau tutup. Berapa banyak pengangguran di Indonesia? Akan tetapi tenaga kerja di musim corona kau kirim terus dari asing. Itu isi ceramah saya yang menyebabkan saya baru 2 hari keluar udah masuk lagi. Saya tanya, siapa yang saya bela? Rakyat apa bukan? Jawab yang keras. Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Saya dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. Diborgol kedua tangan saya. Diborgol perut saya. Diborgol kaki saya. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya dibikin seperti bandar narkoba. Saya dibikin seperti pembunuh berantai. Saya dibikin seperti teroris. Kedua tangan saya, perut saya, kaki saya diborgol 3-tiganya. Itu sipir sampai saking ada yang ketakutan, dia minta izin dulu untuk borgol. Beb, saya izin beb. Yuk beb, saya orang NU. Saya tahu beb, saya cinta sama Habaib, tapi ini tugas. Saya minta ampun beb, saya takut kualat sama Habib. Nggak apa-apa, silakan. Diborgol tangan, perut, sampai kaki. Saya tanya kepada dia, kamu setiap sholat baca sholawat? Baca beb. Apa sholawat yang kamu baca?
Salawat Ibrahimiyah. Sah nggak salat kamu kalau nggak baca salawat? Nggak sah, Bu. Apa salawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Tahukah kamu siapa Ali Muhammad dalam salawat tersebut? Ali Muhammad dalam salawat yang kau baca setiap salat adalah orang yang kau borgol di depan engkau. Untuk apa saya keluar masuk penjara? Udah, saya ditahan 1,5 tahun. Keluar 2021. Baru keluar 2021, akhir bulan. Saya keluar November. Saya keluar awal Desember. 3 Januari saya rela ditahan lagi masuk penjara. Kenapa? Gara-gara ceramah saya di Bandung yang membahas KM 50. Siapa yang saya bela? 6 laskar. 6 laskar tersebut rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Satu anggota polisi dibunuh oleh Sambo biadab. Dia membunuh 1 orang polisi, ajudannya dibunuh dengan kejam, dibunuh dengan biadab. Semua jenderal-jenderal turun, Sambo dihukum. Ini 6 nyawa, saudara-saudara. Pelakunya dibebaskan. Adil apa tidak? Adil apa tidak? Semuanya harusnya sama rata, tidak ada beda. Siapapun yang melakukan pembunuhan dan siapapun yang dibunuh, siapapun, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya, sesuai dengan Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kalau ada yang membunuh, siapapun dia, kalau ada yang dibunuh, siapapun dia, yang dibunuh harus mendapatkan keadilan, yang membunuh harus dihukum dengan seberat-beratnya. Nah, ini 1 orang dibunuh, 1 orang dibunuh. Apakah hanya gara-gara yang dibunuh ini anggota polisi, terus semua jenderal turun tangan, presiden turun tangan, terus 6 laskar? Apakah mereka bukan rakyat? Apakah mereka karena mereka warga sipil? Apakah karena mereka orang Islam? Apakah karena mereka pengawal Habib Rizik? Apakah mereka bukan manusia? Apakah mereka bukan rakyat? Apakah mereka bukan pribumi? 1 anggota polisi dibunuh, jenderal-jenderal turun tangan, sampai Menko Polhukam turun tangan, presiden turun tangan, Sambo ditangkap. Kenapa 6 laskar yang wafat? Kenapa malah pelakunya sampai sekarang bebas berkeliaran? Ini hukum tidak adil, saudara-saudara. Hukum harus adil, tajam di atas, tajam di bawah. Betul? Betul? Kita ini rakyat. Mereka para pejabat, para aparat, semua yang ada di mereka itu adalah hasil dari keringat rakyat. Betul? Saya tanya, jawab semua yang keras. Seragam mereka dari siapa? Ukuran keras dari siapa? Dari siapa? Dasi-dasi yang mereka pakai dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Jas mereka dari siapa? Kendaraan mereka dari siapa? Pistol mereka, senjata mereka dari siapa? Tank-tank mereka, water cannon mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil mereka dari siapa? Rakyat adalah ibu kandung kalian, wahai para pejabat, wahai para aparat. Maka jangan macam-macam dengan rakyat, jangan semena-mena dengan rakyat. Kalian hidup senang, rakyat susah. Kalian hidup kenyang, rakyat mati kelaparan. Rakyat adalah ibu kandung kalian. Semua yang ada pada kalian berasal dari rakyat. Maka tidak pantas seorang anak durhaka kepada ibu kandungnya. Oleh karenanya saya, Bahar bin Smith, tidak ada namanya kata kapok, tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah,
tidak ada kata capek, mau keluar masuk penjara demi membela rakyat, demi membela agama, demi membela bangsa. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya murah harganya saudara-saudara. Makanya saya ajak seluruh pemuda-pemudi Islam, sir wala takif, maju terus berjuang untuk agama, berjuang untuk bangsa, berjuang untuk negara, berjuang untuk negara yang kita cintai ini. Lawan para pengkhianat bangsa, lawan para pejabat-pejabat biadab, lawan para koruptor. Jangan pernah engkau takut untuk menyampaikan kebenaran, jangan pernah engkau mundur untuk menyuarakan kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Saudara-saudara, berhenti kita mati, mundur kita hancur. Maka sampaikan kepada mereka, hei kalian para pengkhianat bangsa, hei kalian yang suka menindas rakyat. Saya tanya sekarang, BBM naik, enak apa tidak? Tidak. Susah apa enggak? Susah apa enggak? Kalian rakyat, saya rakyat, kita semua merasakan. Susah apa tidak? Susah apa tidak? Jawab yang keras, susah apa tidak? Ibu-ibu semua jawab, ibu-ibu. Belanjaan sembako, minyak goreng, cabai dan yang lain-lain semuanya naik. Ibu-ibu susah apa tidak? Woi, saya nggak tanya sama laki-laki, tanya ibu-ibu. Susah apa tidak? Susah apa tidak? Enak. Nah, kita rakyat, maka sampaikan, hei kalian yang suka menyusahkan rakyat, yang suka mengeluarkan kebijakan yang menyusahkan rakyat, yang menyengsarakan rakyat. Kami pemuda-pemudi Islam bersumpah, demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka kami tidak akan berhenti menyampaikan kebenaran, menyuarakan kebenaran, melawan kezaliman, tidak akan pernah menundukkan kepala. Kami akan tegak